debu tersebut harus yang suci. Kemudian tambahan lagi, debu yang digunakan untuk tayamum tadi at-thahiru, debu yang berasal dari tanah. Tidak boleh debu yang berasal dari yang lain. Debu yang berasal dari yang lain termasuk umpamanya bedak. Bedak kan debu Pak ya. Tepung juga debu. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk umpamanya ada debu yang berasal tidak dari tanah. Bakaran umpamanya bakaran jerami, bakaran kayu, bakaran daun, itu kan ada debunya, nggak boleh. Termasuk debu yang dibakar, ada yang mengatakan termasuk debu full. Debu itu kalau gunung apa meletus namanya gunung apa itu, debu apa itu Pak? Erupsi vulkanis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gila Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan untuk mengisi kegiatan taklim di masjid yang kita cintai ini, sekaligus menghidupkan rumah Allah, mengharap ridha Allah. Kita duduk bersama dalam majelis taklim, semoga Allah memberikan berkah manfaat kepada kita semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim di pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut bab berikutnya, faslun fit tayammum, pembahasan tentang tayamum ya Pak ya. Karena tayamum ini bagian daripada kejadian yang akan kita alami dan mungkin sudah pernah kita alami, karena ini bagian daripada toharoh. Nah, sebelum kita pembahasan tentang tayamum, nanti ada banyak hal yang dibahas dalam tayamum.
Yang pertama tentunya tentang definisi tayamum itu sendiri. Apa itu tayamum? Kemudian kapan disyariatkannya untuk mengerjakan tayamum? Kenapa tayamum kok pakai debu atau tanah, nggak pakai yang lain? Kemudian kapan itu tayamum diperbolehkan atau sebab apa tayamum? Kemudian nanti ada syarat-syaratnya tayamum, ada fardunya tayamum, sunnahnya tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian yang tidak kalah penting, hikmah dan hakikatnya apa kita diperintahkan untuk tayamum. Hikmahnya apa? Tayamum kok pakai debu, pakai tanah? Nanti kita bahas satu persatu. Faslun ayada faslun fit tayammumi, ini fasal menerangkan tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matani, dan dalam sebagian redaksi matan, taqtimu hadzal fasli alal ladzi qablahu, pada sebagian matan untuk bab tayamum dibahas sebelumnya. Wat tayammumu, tayamum logotan menurut bahasa. Apa itu tayamum menurut bahasa? Al-qasdu, sengaja memilih, sengaja melakukan. Itu diambil dari ayat wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, Al-Baqarah, dan surat Al-Baqarah. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Tayamum dimaknani al-qasdu, menyengaja, diambil dari ayat wala tayammamul khabisa minhu tunfikun. Wala tayammamu, dan jangan engkau sengaja memilih al-khabisa, barang yang buruk, minhu, dari harta, tunfikuna, kemudian kamu infakkan. Artinya apa? Jangan kamu memilih barang yang sudah tidak dan tidak baik kemudian kamu infakkan, alias barang yang kita sudah tidak mau, tidak doyan, sudah nggak terpakai, bahkan hobis, itu barang itu buruk, kemudian kamu berikan kepada orang lain atas nama infak. Nanti seperti apa kejadiannya Qabil dan Habil. Jadi artinya apa? Sengaja memilih. Wasar'an, nah yang dipakai adalah wasar'an, menurut syara. Apa itu tayamum menurut syara? Isalu turabin tohurin, menyampaikan turab, dan dimaksud turab sini adalah apa? Tanah yang mengandung debu, makanya turab. Tanah yang mengandung debu, tanah liat nggak bisa. Tahurin, yang suci, bukan hanya bersih tapi suci, lil wajhi, untuk mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Nah ini maksudnya tayamum itu apa? Bersuci dengan menggunakan debu yang berasal dari tanah, kemudian lil wajhi wal yadaini, hanya untuk wajah dan kedua tangan. Tidak seperti wudhu, basuh apa itu, diusapin rambut, ya. Kemudian kumur-kumur, repot kalau debu dipakai kumur-kumur pada. Kalau kumur-kumurnya kopi sih nggak apa-apa, ya Pak Jujung. Pak Jujung sehat?
Alhamdulillah, semoga tambah sehat Pak Jujung ya. Ya. Tahu kemarin info dari Pak Budi, Pak Junjung sakit 1 minggu, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali, alhamdulillah. Dan kita doakan juga untuk jamaah kita, jamaah yang lain. Ya, kemarin ada jamaah yang sakit, Pak Bambang kemarin juga sakit di rumah sakit, kemudian kemarin Pak Jito, dan alhamdulillah kemarin sudah pulang dari rumah sakit. Semoga diberikan sehat walafiat, selalu sehat waras, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ya minimal kita mendoakan, ya minimal kita mendoakan. Kalau sudah ada lewat teman kita, jamaah kita, mohon doanya Pak, sakit, amin amin, ya sama aja gitu Pak ya. Walaupun kita nggak sempat menengok, nggak sempat menjenguk, doa kita insya Allah sampai, doa kita insya Allah sampai terhadap saudara kita yang mengalami hal seperti itu, ataupun terhadap saudara-saudara kita apabila ada yang sudah menghadap kepada Allah, insya Allah doa kita sampai. Jadi ibaratnya itu seperti apa? Kadang ada orang doa terhadap orang yang mati nggak sampai. Jadi ada yang menggambarkan contoh seperti HP, ya. HP kalau udah dimatikan, kita mau tidur dimatiin Pak ya. Ada nelpon dengar nggak dengar. Ada WA dengar nggak dengar. Tapi besok kita hidupin nyala, berarti sampai. Taunya ada WA masuk, ada chat masuk, ada panggilan masuk. Itu sebagai contoh. HP perbuatan manusia aja secanggih itu, apalagi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sampai. Doa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, walaupun mereka tidak dengar, justru itu yang yang diijabah Allah, sembuhan, kebaikan untuk mereka. Dan doa itu justru kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan terhadap saudara kita, malaikat berada di kepala kita membacakan amin, dan amin itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Nah, kembali lagi bahwa tayamum itu adalah dengan menggunakan tanah debu yang suci khusus untuk muka dan wajah, muka dan kedua tangan. Kemudian badalan an wudu'in. Nah, badalan an wudu'in, sebagai ganti an wudu'in dari wudu. Tayamum ini bagian daripada toharoh, bersuci. Kemudian sebagai gantinya wudu, au ghuslin atau mandi, au ghusli adwin atau membasuh anggota badan yang lain, tapi dengan catatan bisyaro itu mahsusotin, dengan syarat-syarat yang sudah diajarkan agama, yang sudah ditentukan agama. Lewat mana? Lewat pendidikan agama, lewat pelajaran ilmu fikih yang diajaran dalam kitab-kitab ilmu fikih, khususnya mim madzhabis Syafi'i. Itu ada bagian daripada definisi tayamum. Kita sudah pernah kerjakan tayamum belum, Pak? Sudah pernah belum tayamum? Nah, untuk itu kapan disyariatkannya tayamum? Kapan kita disuruh untuk mengerjakan tayamum? Wasara itu tayammumi satu asya'a. Syarat-syarat tayamum ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udri, adanya udzur. Nah, undurnya ini macam-macam. Undurnya tayamum bisa farin au marodin,
karena bepergian yang jauh. Bepergian jauh, pergi yang diperbolehkan untuk jamak qashar sholat. Ini diperbolehkan tayamum, bukan hanya sekedar pergi berangkat kerja ke Jakarta atau ke Cikupa umpamanya, atau ke BSD kemudian boleh tayamum, enggak, harus sesuai dengan orang tersebut diperbolehkan menjamak qashar. Kapan batasnya? Nah, mungkin kita sudah pernah dengar dan sudah tahu, sekitar 16 atau 17 farsah. 17 farsah, 16 atau 17 farsah. Satu farsah 5 km. 5 kilo 5 kali 16 17. Ya sekitar 80 85. Nah, jadi kalau kita perjalanan sudah 80 atau 85 km, itu baru diperbolehkan untuk jamak qashar. Kapan dimulainya? Setelah kita keluar dari kampung kita, dari wilayah kita. Begitu juga orang yang diperbolehkan untuk tayamum dalam kondisi di perjalanan, ya seperti itu. Termasuk pulang kampung naik pesawat namanya, atau naik bis, boleh tapi dengan catatan di perjalanan memang nggak ada air. Nah, di rest area banyak air itu Pak ya, banyak air. Aw maradun, atau karena udurnya karena sakit tidak menggunakan air. Maksudnya sakit gimana? Kalau kita menggunakan air, sakitnya tambah parah, mendatangkan madharat. Atau kalau kita menggunakan air, badan kita lagi nggak enak, kata dokter ini anggota wudhu yang harus dibasuh ketika wudhu, ada sesuatu yang tidak boleh kena air. Nah ini termasuk udzur, tidak boleh menggunakan air. Perintah tayamum kemudian disyariatkannya tayamum, dasarnya surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43. Yang tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Ini tentang wudu ya. Tentang wudu, kalau wudu seperti itu, membasuh muka dan seterusnya. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub harus mandi. Wa in kuntum mardo au ala safarin walam tajidu ma'ang falam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, jika wudu kalian mau sholat, wudu nggak ada air, mau mandi junub nggak ada air, falam tajidu, jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, hendaklah kalian tayamum sha'idan thayyiban. Di sini redaksinya ayat tersebut tayamum dengan apa? Sha'idan, tidak langsung turab. Sha'idan thayyiba, maksud sha'idan thayyiba ini seluruh permukaan bumi, tanah yang ada di bumi, walaupun itu berbeda ragamnya, berbeda ragamnya, berbeda bentuknya. Ada tanah hitam, ada tanahnya bentuknya merah, ada tanahnya bentuknya kuning, ada tanahnya putih. Yang penting itu tanah thayyiban, yang baik, maksud baik yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Untuk tayamum hanya wamsahu bi ru'usikum wa aydikum.
wa aidiyakum, kepalamu, mukamu, dan kedua tanganmu. Tujuannya apa? Nah, ini termasuk hakikatnya, hikmahnya tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu la'allakum tashkurun. Tujuannya apa? Tayamum ini bagian daripada ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah menghilangkan kesulitan. Mau mandi nggak ada air, mau wudhu nggak ada air. Ini jadi keluar kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Justru kita lagi sulit mencari air, dikasih kemudahan. Kemudian hikmahnya apa? Kenapa tayamum kok pakai tanah, pakai debu? Karena debu atau tanah ini berada di berbagai tempat. Tanah atau tanah yang berdebu ini ada di berbagai tempat. Pokoknya di mana aja pasti ada, gampang dicari. Karena ini menggambarkan juga bahwa Allah Maha tahu bahwa manusia kita semua ini adalah apabila diberikan kewajiban, ketaatan, itu suka apa? Suka malas. Sehingga untuk beribadah ketaatan tersebut, ya nggak ada air, gak usah sholat lah. Mau mandi nggak ada air, gak usah mandi lah. Makanya Allah dikasih kemudahan, dikasih kemudahan. Dengan cara apa? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Kemudian diambil dari ayat tersebut sha'idan thayyiban. Ada matan penafsiran para ulama, dimaksud sha'at itu adalah seluruh permukaan bumi, bukan hanya debu yang ada di tanah. Seluruh permukaan yang ada di bumi ini boleh dipakai tayamum. Ini yang dipakai dalil orang yang sholat di atas pesawat cuman nempuk dinding pesawat. Diambil dari kata ini sha'idan. Seluruh permukaan bumi, walaupun itu berdebu maupun tidak berdebu, boleh digunakan untuk tayamum. Ini perbedaan banyak ulama seperti itu. Tapi ulama yang jumhur ulama harus tanah yang mengandung debu. Ada pula harus tanah biarpun tanah itu nggak berdebu. Umpamanya ini tanahnya tangannya dijeblakin tanah ini, walaupun itu nggak berdebu, sudah sah untuk tayam. Itulah makanya ikhtilaful ulama, ikhtilafu rahmatun. Semakin banyak perbedaan pemahaman yang berkaitan dengan dengan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ibadah, itu membuka wacana kita. Oh, seperti ini untuk memudahkan, tidak sempit gitu. La ja'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah ingin mensucikan kalian karena tidak punya wudu, karena kalian punya mau sholat nanggung hadas, harus disucikan. Nggak ada air, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi dengan tayamum. Dan itu bagian daripada waliyutimma ni'matahu, untuk menyempurnakan nikmat Allah yang diberikan kepada
hambanya, yaitu suatu kemudahan. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita masuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian kenapa tayamum menggunakan tanah atau tanah yang berdebu? Itu menggambarkan bahwa nanti manusia yang terakhir kembali kepada Allah akan apa? Semuanya dikubur dengan tanah dan debu, supaya kita ingat bahwa nanti suatu saat kita kembali kepada Allah akan berada di tempat yang berdebu seperti ini. Tujuannya kembali lagi la'allakum tashkurun, syukur kepada Allah, kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa hadir ke masjid, bisa sholat jamaah, bisa taklim, bisa ketemu saudara-saudara kita. Ini bagian daripada syukur kepada Allah. Wasani, yang kedua, syarat tayamum yang kedua, dukhulu waktu sholati. Ketika kita mau tayamum harus sudah masuk waktunya sholat. Umpamanya zuhur jam 12 umpamanya, jam 12 kita belum adzan sudah tayamum, nggak boleh. Harus sudah masuk waktunya dulu, minimal sudah apa? Sudah adzan. Atau kita mau umpamanya sudah zuhur jam 1, kita mau sholat baru tayamum gitu. Jadi tidak boleh ngambil tayamum, mengerjakan tayamum jauh-jauh waktunya. Boleh mengambil mengerjakan tayamum jauh dari apa? Ketika mengerjakan sholat, umpamanya kita tayamum di sini, sholatnya di Masjid Cadas umpamanya, atau kita rumahnya di mana? Di Lebakwangi 2, tayamumnya di sono, sholatnya di sini, nggak jadi masalah gitu. nggak jadi masalah. Yang dimaksud kita tayamum di sini, sholatnya di sini, tapi masih nunggu waktunya lama, waktunya belum masuk gitu. Berarti yang kedua, syaratnya tayamum, kita mengerjakan tayamum boleh, tapi kalau sudah masuk waktunya sholat. Fala yasihu, maka tidak sah at-tayamum laha qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya sholat. Berarti walhasil ketika tayamum itu sudah masuk waktunya sholat. Nah, untuk tambahan tayamum juga ini, satu tayamum untuk satu sholat fardu plus sholat sunat. Kalau untuk sholat sunat, saya tayamum sholat sunat berapa rakaat boleh, 23 rakaat tayamum buat sholat taraweh boleh. Tapi tayamum untuk sholat zuhur sama sholat asar sama sholat maghrib, biarpun pahamnya tayamumnya sholat zuhur belum batal, asar dipakai lagi belum batal, dipakai lagi maghrib enggak boleh. Satu tayamum satu sholat fardu. Kalau untuk mengerjakan sunnah yang lain, baca Quran boleh, baca apa, sholat sunat rawatib boleh, sholat sunat yang lain boleh. Wasalisu, syarat yang ketiga, tolabul ma'i. Nggak ada airnya, kenapa? Ya mungkin nggak ada apa, paceklik air musim kemarau. Kalau di kampung bener kalinya kering, nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada mata air, bener-bener kering, nggak ada air. Makanya alasannya apa? Memang bener-bener nggak ada air. Syaratnya yang ketiga, tolabul ma'i, harus mencari air. Setelah mencari air, apa? Ba'da dukhulil waqti binafsihi.
Jadi mencari air, dia sendiri yang mencari air. Mencari air, setelah mencari air nggak ada. Nah ini tadi untuk mencari air, au biman adina lahu fi talabihi, au biman kepada orang adina yang memberikan izin lahu padanya fi talabihi dalam mencari air. Dia sendiri mencari air, atau kita sama teman sama orang, Pak tolong cari air di sono, ada air nggak? Kalau ada air bilang ya. Nah, itu gambarannya mencari air, baik dia sendiri yang mencari air atau rombongan gitu. Orang yang sudah dipercaya, Pak tolong cari air sana. Min wahli, dari tempatnya air itu, waruf kotihi, ya, temannya. Fa'inka namun faridan, kalau dia sendirian, nadoro hawalahi minal jihadil arba'i. Kalau dia sendiri di suatu tempat, umpamanya di tempat sendirian, itu caranya nyari tempat cukup melihat kanan kirinya sebelahnya dari keempat arah. Lihat ke arah wetan nggak ada air, arah kulon nggak ada air, lor kidul nggak ada air, semua sepanjang mata memandang. Kalau diukur dengan jarak itu setengah farsah, fi nisfi farsahin, setengah farsah. Tadi satu farsah 5 kilo, kalau setengahnya farsah berarti 2 kilo setengah. Jadi kalau kita cari air, kira-kira perjalanan ke arah ngulon 2 kilo setengah, ya nggak ada air. Arah ngetan 2 kilo setengah nggak ada air. Kanan kiri lor itu nggak ada. Oh itu masuk kategori biudrin, karena undur benar-benar tidak ada air, kita sudah mencari nggak ada. Baik itu ingkana bimustawin, baik itu di tempat yang rata, minal ardi, baik itu tempat yang rata, ataupun fa ingkana fiya irtifaun wan khifadun tarot dada qadron nadrihi, atau tempat yang tinggi turun tarot dada ini bolak-balik melihat kanan kiri, emang benar nggak ada air. Ini berarti menunjukkan kita sudah berusaha mencari air, nggak ada, kanan kiri depan belakang nggak ada, baru diperbolehkan menggunakan debu tanpa ada usaha, tanpa mencari air, tiba-tiba langsung tayamum, tidak diperbolehkan. Itulah bisaro itu maksotin, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Warabi'u, yang keempat, ta'adzuru isti'mali ayyilma, uzurnya menggunakan air. Maksudnya uzur menggunakan air itu bagaimana? Bi ayya khofa min isti'malil ma'i, takut menggunakan air. Ala dhaha'a, termasuk takut menggunakan air gimana? Takut menggunakan air, takutnya karena apa? Mungkin takut karena sakit. Takut menggunakan air gimana? Kalau air ini kita pakai wudhu, saya nggak minum. Kalau ini air saya pakai wudhu atau kita pakai mandi, nggak bisa masak. Berarti apa? Allah lebih mengutamakan apa? Kesehatan fisik daripada ibadah. Allah lebih mengutamakan kesehatan badan. Makanya ini gambarannya apa? Daripada kau nggak minum, nggak masak, nanti kau wudhu airnya habis, ya udah, kau pakai masak, kau pakai minum, wudhu pakai tayamum gitu.
ala dhahabi nafsin, ada air umpamanya kalau kita di sini kan kalau wudhu mandi nggak pernah keluar rumah karena air sudah ada di dalam rumah. Ini zaman dulu ketika Mosonef ini memberikan definisi seperti ini, rumahnya di sini cari airnya mungkin jauh itu. Ada air di satu tempat, cuman satu titik itu kalau kita mau ke sono ala dhahabi nafsin, takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan nyawa kalau kita ke sono, wah bahaya itu, tempat membahayakan. Mungkin ada rampok, ada maling, ada apa? Pokoknya itu tempat yang membahayakan. Kalau kita di situ, satu-satunya tempat air ada di situ, tapi itu tempat yang membahayakan. Boleh. Ada air tapi tidak bisa menggunakan. Au manfaatin, nah itu tadi. Ada air tapi lebih manfaatnya untuk yang lain tadi, untuk apa? Untuk minum, untuk apa? Untuk masak. Au adwin, au manfaati adwin. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qalbi maun wa khofa. Nah, law ini ya benar ya. Ada air di dekatnya tapi wa khofa law qasadahu ala nafsihi min sabuin. Ya, ada tadi tempat itu bahaya, termasuk ada min sabuin. Kalau kita ke sono itu banyak hewan-hewan yang membahayakan, ularnya banyak atau hewan apa, hewan buasnya banyak. Kalau kita ngambil air itu berbahaya. Itu kali banyak buayanya umpamanya. Kalau umpamanya itu kali, kali itu banyak buayanya, khawatir, dilarang. Kalau kita mandi, ambil air, wudhu dan lain sebagainya di kali itu. Ya. Au adwin, atau ada musuh. Au alamali, atau takut kehilangan hartanya. No, begini, termasuk kehilangan hartanya. Umpamanya kita mau ke sana jalan jauh, pakai motor, ya pakai motor ditinggal sebentar ke kali kemana, nanti motor diambil orang. Ini menggambarkan bahwa apa? Lindungi jiwamu, hartamu, ibadah belakangan, kan gitu Pak ya? Ibadah belakangan. Ini tujuannya apa? Untuk mempermudah, untuk memotivasi dengan cara apapun. Jangan sampai engkau tinggalkan ibadah. Jangan sampai engkau meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Au ala mali min sarikin, untuk menyelamatkan hartanya dari orang-orang yang ingin mencuri. Au ghosibin. Fi hadisati ziyadatun ba'da ta'adzur istimali, ada tambahan dari untuk menggunakan air. Wa'wazu ba'da tolabi, butuh air setelah mencari. Nah ya, setelah kita tadi kan mencari air untuk mandi, untuk wudhu, tapi setelah dapat kita tidak boleh menggunakan air. Karena apa? Saking butuhnya air itu, saking butuhnya air. Kalau air kita pakai wudhu, pakai mandi, nggak minum, nggak masak, nggak bisa apa-apa gitu. Ini sehingga Pak masuk kategori udurnya tayamum. Wa'wazu ba'da tolabi, termasuk udurnya tayamum adalah membutuhkannya air setelah mendapatkan air tersebut. Wal khamisu, yang kelima, yang terakhir, at-turabu at-tahiru, debu tersebut harus yang suci. Kemudian tambahan lagi, debu
yang digunakan untuk tayamum tadi at-thahiru, debu yang berasal dari tanah. Tidak boleh debu yang berasal dari yang lain. Debu yang berasal dari yang lain termasuk umpamanya bedak. Bedak kan debu Pak ya. Tepung juga debu. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk umpamanya ada debu yang berasal tidak dari tanah. Bakaran umpamanya bakaran jerami, bakaran kayu, bakaran daun, itu kan ada debunya. Enggak boleh. Termasuk debu yang dibakar. Ada yang mengatakan termasuk debu full. Debu itu kalau gunung apa meletus namanya gunung apa itu? Debu apa itu Pak? Erupsi vulkanis ya. Itu ada yang mengatakan bahwa, tapi dengan catatan kalau sengaja dibakar, ya, sengaja dibakar seperti perusahaan-perusahaan tuh. Kalau debu vulkanis itu adalah alami, dari tanah alami, nggak jadi masalah. Tapi ada perselisihan. Kalau debu vulkanik masuk kategori debu yang terbakar, nggak boleh. Ada yang mengatakan kalau debu vulkanis boleh dipakai tayamum karena itu proses proses alamiah, dan pasti itu berasal dari tanah. Ini menggambarkan apa? Nah, kembali lagi, lihat ja'ala alaikum min harajin. Allah tidak menghendaki kalian mendapatkan kesulitan, alias Allah mempermudah. Tujuannya apa? Niatnya untuk ibadah. Ayat at-turabi wal khamisu at-turabut tahiru, tanah atau debu yang suci. Ayat tahuru ghairul mantiyi, debu tersebut atau tanah tersebut tidak basah kering ya. Tidak boleh tanah basah, habis kena hujan kita tayamum langsung tempelin ke tanah ya, nanti gelepot ya. Wa yasduqut tayru bil mahsub, atau kita mengambil debu atau tanah tersebut, ngambil punya orang namanya, hasil gosop karena sah tapi dosa. Ibaratnya tak ubahnya seperti apa, kita wudhu ngambil airnya punya orang, tapi dengan catatan tiba-tiba orang itu wudhu dipakai keran di depan rumah orang, bukan fasilitas umum. Itu berpotensi masuk kategori wudhunya gosop. Bagaimana untuk menghindari? Ya kita husnudon aja. Kalau kita wudhu situ ngelihat orangnya pasti boleh, boleh. Kalau memang dia orang Islam, kalau toh mereka bukan orang non muslim, insya Allah Pak, kita husnudon boleh, nggak jadi masalah. Kecuali kalau kita ambil air buat hambur-hamburan, kalau untuk sekedar nyuci kaki, untuk wudhu malah tambah seneng. Tapi untuk mengkhawatirkan kalau tidak boleh masuk kategori gosok, wudhunya sah, tayamumnya sah, tapi itu dilarang. Waturabun bil maksud waturabin makbaratin, kemudian debu yang dari kuburan, tanah kuburan juga boleh, tapi asal jangan sampai digali-gali tanah kuburannya untuk tanah atasnya itu, karena itu kalau sampai digali-gali nanti khawatir itu kena bangkainya orang yang meninggal. Kalau di atasnya sudah bersih suci karena kena hujan gitu. Lam tumbas wa yujadu fi
ba'dun nusakhi ziyadatun fi hadzati, dalam redaksi yang lain di tambahan sebagai syaratnya debu atau tanah yang digunakan untuk tayamum, alladzi lahu hubarun, tanah yang berdebu, tanah yang berdebu, maunya itu tanahnya garing biarpun nggak berdebu. Nah itu tanah lihat, berarti kalau masuk kategori alladzi lahu hubarun, tanah yang berdebu, berarti tanah liat tidak boleh. Kalau tanah itu maunya dibiarkan sebentar lagi berdebu, nah itu masuk kategori boleh. Fa'in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz. Nah, kalau debu itu bercampur dengan apa? Dengan kapur atau dengan pasir. Beda, pasir yang mengandung debu atau debu yang mengandung pasir. Bercampur dengan pasir. Beda enggak, Pak? Debu yang bercampur dengan pasir atau pasir yang mengandung debu, beda enggak itu? Beda ya. Kalau sengaja dicampur dengan pasir itu nggak boleh, tapi kalau pasir dia tapi apa, mengandung debunya tanah. Nah contohnya gampangnya sih, umpamanya di rumah kita ini Pak ya, di meja lemari apa pokoknya meja tempat TV itu 2 hari 3 hari nggak dilap, kemudian kita coret gini, ada debunya nggak? Masuk kategori itu boleh, tayamum udah di atas meja aja gitu, tempelin ini. Jadi nggak usah apa nyari tanah-tanah di luar. Kalau memang itu tidak ada air, jadi tuh meja TV di rumah kita kalau nggak dilap 3 hari 4 hari apalagi 1 minggu, debunya tebel Pak ya. Itu debu dari mana? Karena lingkungan kita ini banyak tanah, yaitu tentunya debu dari tanah. Ada pertanyaan? Ya. Tadi yang untuk tayamum kan 1 kali sholat fardu ya, atau 1 kali waktu? 1 kali fardu, umpamanya sholat duhur, mengerjakan sholat duhur, kemudian plus kodok, plus bukan Misalnya jamak kan berarti dengan dua fardu. Dua fardu ya. Nah, Dengan 1 waktu. ya. Ya untuk 1 waktu atau 1 fardu. 1 fardu, ada yang mengatakan 1 fardu, ada yang mengatakan 1 waktu. Kalau untuk sholat jamak qashar itu berarti kan satu waktu. Kemudian ada yang mengatakan 1 fardu. Satu fardu ini kalau umpamanya sholat duhur, habis tayamum sholat duhur, kemudian sekaligus buat kodok subuh tadi, pokoknya nggak boleh. Tapi kalau menurut fa'ilam tajidu ma'ang fatayammamu wa in kuntum mardu aw ala safarin, khusus untuk sholat jamak qashar, untuk tayamum diperbolehkan ya, aw ala safarin, ketika kalian dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan itu orang yang mengerjakan sholat sekaligus diperbolehkan untuk jamak qashar, untuk 1 tayamum boleh, nggak usah tayamum lagi, kecuali digunakan untuk 2 fardu, dalam arti apa, habis sholat kemudian mengerjakan sholat qadha, itu yang tidak diperbolehkan. Ada lagi Pak? Ya. Kalau untuk sholat jamak takdim, Pak Ustaz bisa nggak pakai? Tadi untuk apa itu? Jamak takdim. Untuk tayamum. Kalau Pak Jono kan Nah, untuk itu termasuk bagian daripada kemurahan itu ya, rukhsah jamak takdim atau jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim waktu sholat yang harusnya belakangan dikerjakan di awal waktunya. Contoh, sholat asar dikerjakan di waktu sholat duhur, namanya jamak takdim.
sholat zuhur dikerjakan di waktu sholat asar, namanya jamak takhir. Tadi kan sampaikan Pak John tadi, kalau dikerjakan satu waktu sekaligus zuhur dikerjakan asar dikerjakan pada waktu zuhur sekali satu tayamum boleh, nggak jadi masalah. Yang ditanyakan Pak Eko apanya? Ya, justru itu yang lebih bagus itu. Justru yang lebih bagus bagi orang yang dalam perjalanan jauh itu dikasih kemurahan, dikasih kompensasi harus dipakai. Ya, untuk perjalanan perjalanan jauh itu justru lebih baik jamak kosor. Tadi ya seperti Pak Eko itu untuk jamak takdim maupun jamak takhir kita yang tahu sendiri bisa memprediksi. Kalau kita sholat zuhur di tempat tujuan nggak mungkin kan, waktunya habis. Begitu juga dalam perjalanan kita sholat zuhur di perjalanan. Kalau kita sholat zuhur nanti waktunya ngejar, ya udah nanti sholat zuhurnya ditaruh di sholat asar atau jamak takhir. Untuk catatan untuk jamak takhir itu harus sudah ada niat rencana nanti waktu zuhur kita kerjakan di sholat asar, itu sholat asar itu Pak ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Enggak masuk. Bahkan untuk debu yang kita gunakan, sini ada keterangan lagi. Inna makana yakfika antadriba biyadikal ardo, cukup kalian menepukkan tanganmu ke dalam debu itu. Summa tangfaha, ditiup. Kalau nggak ditiup, nah ketok ini. Maunya debunya banyak, nah dicepretin ini ya supaya nggak banyak nempel. Di sini tangannya apa? Summa tangfaha, ditiup dulu. Kalau satu tiup. Nah, ini dalam hadis Nabi. Jadi istilahnya pakai tebelannya nggak ada prediksi. Tebelannya seberapa? Nggak harus. Yang penting ada debu nempel di tempat yang kita mau sentuh. Kemudian di tangan ada debu. Di sini debu ada yang halus. Di situ ada turop gubah. Turop itu debu. Kemudian dikecilin lagi ghubarun, jadi debu yang lebih halus. Walaupun itu debu yang lebih halus masuk kata kategori bisa untuk tayamum. Summa tamsa, kemudian usapkan bihima wajhaka wa yadaika ila mirfaqaini. Setelah ditiup disentuhkan tadi tempat debunya, kemudian ditiup. Kalau nggak bisa niup, kalau guru saya dulu mengajarkan ya diketok ini nih, ya diketok ya, atau dicapret ini, baru disapkan. Jadi ketebalannya nggak pakai itu Pak ya, nggak ada ketentuan itu Pak ya, yang penting ada debu gitu. Cukup Pak, bagaimana? Ada yang lain? Tadi mengenai perjalanannya jauh ya. Iya. Untuk tayamum ini, kalau untuk jamak kosor kan diutamakan. Iya. Sebaiknya itu kan. Kalau untuk tayamumnya diutamakan atau tergantung dasar keadaan darurat atau bagaimana? Kalau tayamumnya itu di perjalanan, kalau memang nggak ada air, boleh tayamum. Kalau memang ada air, lebih baik menggunakan air sebagaimana biasanya gitu ya. Itu kan fa'ilam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air di tempat rest area dimanapun banyak air, kok tayamum kan gitu ya. Berarti yang diperbolehkan tayamum
dalam perjalanan. Kalau memang di perjalanan kita selama perjalanan di jalan itu enggak ada air, enggak mendapatkan, udah cari kemana-mana enggak ada air. Maksud ya? Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Ya. Debu sebenarnya mungkin kita dari kita ini tanam banyak gitu ya, tapi kita lebih memilih misalnya untuk yang memang kelihatannya tidak banyak debu ya, misalkan kayak dinding ya, atau misalkan memang kita melihatnya bidang yang bersih gitu ya, tapi kita asumsi bahwa di situ ada debunya gitu. Kalau memilih seperti itu gitu. Untuk medan yang kelihatan ada debunya termasuk apa? Kaca. Ya, kalau kaca itu kan kelihatan debunya ya. Kaca, debu itu bisa nempel kemana? Bisa ke dinding, ke kaca. Terutama barang yang posisinya mendatar, seperti meja. Itu kayak meja, daripada kondisinya miring. Itu lebih apa? Berpotensi lebih ada debunya tempat yang datar. Itu mengacu ke situ tadi termasuk soot adalah apa? Seluruh permukaan bumi itu bisa dipakai untuk tayamum walaupun dia itu berdebu maupun tidak. Itu Pak ya. Tapi dengan catatan sengaja al-qasdu, sengaja dia mengerjakan tayamum itu gitu. Maksudnya kalau misalkan di posisi banyak kaca ini kan secara fisik nggak kelihatan ada debu kok. Yang jelas-jelas yang jalan di tanah. Ya, nah yang jelas memang di tanah. Kalau memang itu kita ada dapat tanah, kalau tanahnya tutup rumput semua gimana? Apa mendingan kayak di halaman gitu banyak debu? Lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, ya itu bersih nggak, suci nggak gitu. Suci nggak? Kalau ada tai kucing, tai burung, kan gitu Pak ya. Lebih baik di tempat yang seperti apa? Tembok gitu, yang agak di tempat tinggi itu. Nah itu lebih bagus itu Pak ya. Daripada langsung di tanah. Udah pasti kayak di tembok yang itu, di tembok yang tinggi-tinggi itu kan pasti debunya banyak. Itu lebih apa? Lebih yakin kesuciannya. Kecuali kalau di tanah hutan, tanah lapang ya, di tanah lapang kita apa? Ainul yakin nggak ada najis, pakai tayamum boleh, gitu Pak ya. Kalau debu yang nempel di badan kita, Oh nggak bisa lah. Di sini tadi kan ghairul mandi, debu yang tidak basah. Kalau debu di badan ini apa? Cenderung sudah nempel campur keringat. Iya. sudah tidak apa? Steril lagi Pak ya. Sudah tidak steril lagi. Wa hadza muwafiqun lima qalahu hal ini sesuai dengan makolanya Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Tashih, lakinnahu fi Rawdah wal Fatawa. Tadi kan dalam pertanyaan sebelumnya, kalau itu debu bercampur dengan apa? Dengan kapur atau dengan pasir itu tidak boleh. Tapi pendapat Imam Nawawi dalam kitab yang lain, jawaza dzalika wa yasihu at-tayammum aidan bi ramlin fihi gubarun. Menurut Imam Syafi'i sah tayamum di debu, di pasir, tapi pasir lahu gubarun, yang ada debunya, debunya. Wa amma turabul mustamalu fala yasihu, adapun debu yang mustamal itu tidak boleh. Mustamal aja nggak boleh, apalagi debu yang najis. Debu yang najis itu diperkirakan apa? Ya, di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, debu tanah yang ada di
sekitar kandang sapi, kandang kambing, kotoran hewan, kandang ayam itu yang tidak dibolehkan. Dimungkinkan lebih besarnya itu debu atau tanah banyak kena najisnya. Kalau kita ke tanah begini ya, ini kan ada bekas kelihatan nih. Ya. Berarti kan kelihatannya lebih ini ya. Kalau ke sini kan siapa nih? Nggak kelihatan. Walaupun nggak kelihatan, ya asal itu dilihat itu ada bekasnya debu nempel, nggak jadi masalah. Kalau digini-gini apa? Nggak usah, tempelin aja gini, nggak usah diurak-urak gini. Boleh diurak gini, tapi dengan di posisinya jangan pindah-pindah, gitu. Jangan pindah-pindah. Kecuali kalau debu yang sudah dipersiapkan ada debunya, cukup tempel sekali, ketok. Kalau di tempat di dinding atau di kaca atau di meja itu dalam posisinya supaya benar-benar debunya nempel. Itu Pak ya. Nah, nanti suatu saat kita praktek tayamumnya di mana, nggak ada, tapi ya itu untuk praktek aja gitu, untuk praktek aja. Siapa tahu nanti kita di perjalanan mau wudhu mau sholat nggak ada air, ya kita harus tayamum. Fala yasihu at-tayammumu b. Nah, ini maksudnya apa? Debu yang mustakmal nggak boleh digunakan untuk tayamum, apalagi debu yang najis. Wa faraidu arba'atu asya'a wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan sebelum kita tutup. Kita minta bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan infak dari hamba Allah sebesar 1 juta, dan pahala disampaikan kepada almarhum almarhumah. Pertama Bapak Sapuan bin Ahmad, Sukanti binti Sapuan, Purwanti binti Sapuan, Dasiroh binti Sapuan, Pak Kusnan Harjo Sumitro bin Sastro Suwito, Ibu Suwarti binti Sastro Suwito, Ibu Karminah binti Rustam, Mulyati binti Kusnan Harjo Sumito. Semoga almarhum almarhumah hamba Allah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah tersebut semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita sampaikan kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan kita berdoa pula semoga Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka renovasi, semoga banyak donatur, banyak infak sedekah yang diberikan kepada Masjid Al-Ikhlas ini supaya pembangunan ini segera berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, insyaallah semoga kita selalu diberikan umur panjang, sehat walafiat. Nanti malam Rabu Pak ya, malam Rabu menyambut 2025 Masjid Al-Ikhlas mengajak kepada para jamaah, bapak ibu semua, warga perumahan Kiral Bawang dan sekitarnya
untuk zikir bersama, doa bersama, istighosah yang kita adakan nanti habis sholat Isya. Semoga semuanya bisa bergabung besok malam Rabu Pak ya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la lam tana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'in la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min alil ilmi wal iman wal taqwa wal ibadah wal qur'an wal rizqi wal tuwa wal khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.